Pemirsa, jumpa kembali bersama saya Septina Dilestari, Airupas News dalam program berita Airupas. Pada pagi hari ini, tepat di belakang saya sedang berlangsungnya acara deklarasi implementasi petani swadaya menuju sertifikasi ISPO dan juga RSPO. Deklarasi ini dilakukan secara hybrid, yaitu secara virtual dan juga tatap muka pada hari Jumat 25 Maret 2022. Acara ini dilakukan di Gedung Serbaguna, kantor CU Gemala Gemisik bertempat di Kecamatan Airupas, Kabupaten Ketapang. Seperti apa jalannya kegiatan pada pagi hari ini, tetap ikuti kami. Koordinator lapangan untuk pendampingan ISPO dan RSPO, Tri Arianto mengatakan pasca pelatihan kepada petani swadaya, digelarnya deklarasi implementasi standar ISPO dan RSPO ini bermaksud untuk mendapatkan sertifikat kelapa sawit berkelanjutan. Jadi acara ini merupakan tindak lanjut kita karena kita sudah membentuk dua perkumpulan, yaitu Perkumpulan Mitra Harapan dan Perkumpulan Swadaya Polyplan. Nah, di samping itu sebelum acara ini juga sudah dilakukan pelatihan kepada petani terkait tentang ISPO RSPO apa, terkait tentang NKT HCP apa, terkait tentang Karhutla dan K3 serta LB3. Jadi acara ini merupakan tindak lanjut dari itu dan menunjukkan komitmen kita petani untuk mendapatkan sertifikat kelapa sawit berkelanjutan. Nah, untuk ke depan kita akan melakukan pengumpulan data, rekap data petani, serta finalisasi terkait dengan pemetaan. Jadi data yang sudah masuk itu harus dikombinasikan dengan peta yang terkumpul. Setelah itu terkumpul, baru kita akan lakukan pengurusan STDB dan SPPL ke dinas terkait. Karena STDB SPPL ini diwajibkan kepada petani swadaya agar kita menjalin hubungan kerjasama yang baik dengan pemerintah setempat, baik itu dinas Disbunakan Kabupaten Ketapang ataupun Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ketapang. Nah, setelah proses ini berlangsung, kita lakukan pendekatan kepada petani untuk melakukan catatan-catatan perawatan kebun, baik itu catatan panen, catatan pestisida, dan catatan pemupukan, itu semua dilakukan. Setelah itu dilakukan, baru kita siap untuk diaudit mendapatkan sertifikat ISPO RSPO, harapannya bisa tercapai di bulan Desember 2022 ini. Nah, setelah kita dapat RSPO, barulah kita bisa berbicara banyak terkait sawit berkelanjutan, kita bisa berbicara banyak terkait bantuan-bantuan kelapa sawit yang bisa kita dapatkan sebagai petani swadaya. Mungkin itu, Mbak. Sementara itu, saat dikonfirmasi via email, Presiden Direktur Unit Bisnis Cargill Tropical Palm di Kalimantan, Antoni Yao mengatakan, ini menjadi momen penting sekaligus merupakan komitmen Cargill dalam menciptakan rantai pasok kelapa sawit yang bertanggung jawab dan berkelanjutan, sekaligus mendorong pemberdayaan serta keterlibatan pekebun kelapa sawit setempat. Deklarasi ini juga menjadi penegasan pentingnya peran sumber daya manusia, dalam hal ini adalah para pekebun, sebagai bagian pasok dengan menerapkan praktek kelapa sawit yang standarisasi RSPO dan ISPO. Diperkirakan akan mendorong peningkatan produktivitas 11.568 hektar perkebunan milik 5.519 pekebun swadaya di Provinsi Kalimantan Barat dan Sumatera Selatan. Dijelaskan pula, hadirnya Yayasan Inisiatif Dagang Hijau, PETS, Forum Petani Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia, unsur pemerintahan, dan asosiasi yang mewadahi para pekebun swadaya di kedua daerah tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Deklarasi implementasi standar ISPO dan RSPO oleh petani swadaya Perkumpulan Swadaya Polyplan atau yang disingkat PSP di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Pada hari ini, Jumat, tanggal 25 bulan Maret tahun 2022, dalam rangka mendukung implementasi standar RSPO dan ISPO, kami, Perkumpulan Swadaya Polyplan atau yang disingkat PSP, dengan dukungan PT PSA, anak perusahaan Cargill Tropical Palm, Portasbi, IDH, JDE, dan pemerintah Kabupaten Ketapang bersepakat untuk secara bersama-sama melakukan prinsip-prinsip berkelanjutan dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Airupas, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Camat Airupas, Nikodemus Erpan SEMAP, memberikan apresiasi kepada Portasbi yang telah menjadi mitra PT Cargill dan para petani swadaya untuk meraih standar ISPO dan RSPO, serta berharap kepada petani serta kelompok pendukung berkomitmen mengejar standar yang ingin diraih.
Selamat siang Pak. Siang. Pak, selaku Camat Airupas, saya ingin bertanya dari media Airupas News, bagaimana sih Pak tanggapan Bapak terkait diadakannya pertemuan petani swadaya bersama dengan anggota-anggota yang sudah ada pada hari ini? Baik, yang pertama-tama saya apresiasi dengan Yayasan Purtasbi dalam konteks ini. Mereka menjadi ladang sutera dan menjadi mitra para petani swadaya dan bermitra dengan PT HSL maupun PT PSA dalam rangka mengakomodir petani-petani yang swadaya untuk meraih standar ISPO dan RSPO. Nah, ini langkah yang paling baik ya, langkah yang paling baik, dan saya berharap ke depan agar dari petaninya sendiri maupun dari kelompok-kelompok yayasan mitra pendukung juga komitmen untuk mencapai harapan besar ini. Saya yakin dengan adanya lembaga ini dan dihimpun seperti ini sangat baik. Kita tahu pemerintah sangat mendukung, baik dari pemerintah pusat, Bapak Presiden juga sudah jelas mendukung, apalagi Bapak Bupati kita, agar kesejahteraan masyarakat terjamin, kemajuan penduduk. Tapi tidak kalah penting adalah jangan sampai ada hal-hal yang dilupakan atau dialpakan, persoalan-persoalan kecil misalnya. Ketika kita untuk mencapai sesuatu yang besar, maka yang kecil harus kita selesaikan lebih dahulu. Sehingga harapan kita ke depan semuanya tidak menjadi masalah. Baik antara petani, sesama petani, petani dengan perkebunan, petani dengan mitra-mitranya, agar semuanya dapat berjalan dengan baik. Hal-hal kecil tersebut Pak, mungkin bisa disebutkan apa saja yang harus kita perhatikan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ke depannya? Hal-hal kecil misalkan, kalau saya mencontohkan saja atau mengilustrasikan begini, lahan-lahan petani swadaya misalkan, lahan tersebut bagi mereka sudah cukup bukti kepemilikan atau tidak, standar sertifikasi atau tidak, misalkan sawitnya, sehingga ketika memang hasil produksi dan hasil jual akan lebih baik. Kalau dia tidak standarisasi misalnya bibitnya, ya juga tidak akan berhasil baik. Nah, persoalan-persoalan itu saya kira duduk bersama mereka, sehingga nanti ke depannya tidak lagi menjadi sebuah persoalan, oh ternyata petaninya menggunakan bibit yang tidak standar, yang tidak mereka bisa akomodir. Itu kan menjadi persoalan. Maka dari awal harus, saya mencontohkan kasus yang paling kecil saya seperti itu, dari awal harus sudah ditata dengan baik agar hasilnya pasti baik. Dari Kecamatan Airupas, Theodora Aisy melaporkan. Demikian Airupas News hari ini. Saya Septina Dulistari beserta tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih Anda telah bersama kami dan sampai jumpa. Indonesia.